Jenis baru lagi, dilanjutkan dengan climate war, food war, dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan sebagai manusia Nusantara, khususnya sebagai orang Jawa? Mohon direspon yang Jati. Oke, terima kasih dan selamat berjumpa kembali rekan-rekan seluruh Nusantara dari kekeluargaan Ngaji Roso ini. Bahkan tidak di Nusantara aja, karena dengan Ngaji Roso itu saya dapat telepon dari Malaysia, dari Brunei juga ya, dari Irian pucuk gunung sana itu juga ternyata mengikuti ya. Terima kasih. Berkaitan dengan fenomena yang akhir-akhir ini menggelisahkan masyarakat secara umum, kakek tidak pernah terkejut ya. Karena apa? Karena tahun 2008 saya pernah menulis bahwa manusia di dunia ini akan hanya disisakan 28,3% ya, oleh karena bencana alam, karena penyakit, karena perang, dan lain sebagainya. Apakah kira-kira perang-perang dalam arti yang frontal seperti bedil-bedilan itu ada? Itu termasuk teori kuno. Sekarang tuh eranya sudah era baru, era digitalisasi. Mungkin saya pakai istilah mungkin, termasuk perkoronoan ini adalah perang era modern, di mana sudah menggunakan semacam virus atau bakteri-bakteri yang dibuat sedemikian rupa untuk mengalahkan pihak yang dianggap lawan. Nah, lepas itu dibuat atau tidak, tapi ini gejala dunia. Hampir seluruh manusia di dunia mengalami hal yang sama. Bahkan di negara-negara barat sana juga banyak korban-korban yang besar. Nah, untuk kita sebagai orang Nusantara, khususnya etnis Jawa, mohon maaf, khususnya etnis Jawa, itu sebenarnya manusia yang tidak pernah kaget dalam hal seperti ini. Karena dulu leluhur kita tuh mengatakan hal seperti ini disebut pagebluk. Nah, selembut-lembutnya virus, selembut-lembutnya bakteri, masih lembut yang namanya istilah Tuhan itu sendiri. Lah, lawannya siapa? Ya hanya Tuhan itu sendiri. Leluhur kita menggambarkan seperti apa? Leluhur kita menggambarkan seperti pada waktu perang Mahabharata, di mana Prabu Salyapati sebagai senopati Astina melawan Pandhawa yang hanya 5. Ternyata yang menang Pandhawa. Kemenangan Pandhawa itu kuncinya pada apa? Ternyata pada Prabu Puntadewa, Raja Pandhawa, Raja Amarta ya, seorang raja yang sangat lugu dan sederhana. Pakaiannya tidak bermacam-macam corak seperti kakek ini, sangat sederhana sekali, hanya pakai gelung, pakai gini, karena ini aja ndak pakai kelat bau ya, cincin juga ndak pakai, melambangkan bahwa hidup itu adalah dinamika dari karakter si jiwa itu sendiri. Yang membuat gelisah, membuat bingung adalah jiwanya. Kenapa jiwanya gelisah dan bingung? Karena selama ini kita belum menyentuh, tidak paham tentang peranan Tuhan itu sendiri. Ini yang penting ya. Karena selama ini kita tidak menyentuh kepahaman tentang Tuhan itu sendiri. Umumnya sudah ribuan tahun, ratusan atau ribuan tahun dikayalkan bahwa Tuhan itu ada non jauh di atas sana. Itu satu kesalahan yang besar, satu kesalahan yang sangat fatal turun-temurun kepada anak cucu kita. Padahal menurut kitab Taurat, Zabur, Injil sampai dengan Al-Quran, kalau Al-Quran misalnya kolbu mukmin baitullah, hati yang suci dampar singgasananya Allah. Nah, Allah tuh bersinggasana di sini, artinya Tuhan itu bersinar pada yang makhluk yang namanya manusia itu sendiri. Jadi kalau kita sudah pasrah, kita hening, kita tetap tidak melakukan sesuatu hal yang keliru,
Atau saya tidak ada istilah surga neraka, bagi saya tidak ada. Di dunia itu yang ada adalah benar dan tidak, ya, bukan salah dan baik dan benar, bukan. Saya pakai istilah benar dan tidak. Benar itu makan itu penting, tapi kalau makan keterlaluan, ya, nasi keterlaluan bisa sakit kolesterol, bisa sakit ini dan lain sebagainya, ya, itu istilahnya. Jadi intinya Mas Hendra, bahwa selama ini kita harus kembali pelan-pelan karena sudah terlanjur menggelembung kekeliruan ini menjadi kurikulum anak sekolah juga, ya. Makanya pelan-pelan kita dimulai dari pribadi kita masing-masing. Ayo mulai kenal sosok Tuhan yang sebenarnya bersinar pada tubuh kita. Dalam kondisi yang sudah semakin gawat seperti ini, apakah kemudian ketidakpedulian kita terhadap para leluhur-leluhur, makam-makam keramat itu juga sebenarnya memiliki sebuah kontribusi terhadap maraknya kemudian penyakit dan masalah yang menimpa bangsa kita? Waduh, ini sing pinter itu yang tanya ini sebenarnya. Saya cuma mencoba untuk menjawab saja, ya. Ini ada satu daerah, kelihatannya sama di mana-mana. Daerah-daerah yang dulu oleh leluhur itu dinamakan A misalnya. Setelah masuk ke Mataram Baru ini berubah menjadi B atau AB atau ABC gitu. Kelihatannya hanya untuk supaya anak cucu negeri ini lupa terhadap leluhurnya. Contoh, di Blitar, Kecamatan Kanigoro itu ada desa yang namanya Kapulungan. Kapulungan itu berubah menjadi Papungan. Di selatannya di sana ada desa namanya Gaprang. Di Gaprang itu ada candi dua, kira-kira tingginya 3 meter, laki-laki dan wanita. Laki-laki dan wanita itu sangat vulgar, sangat vulgar sekali. Sayang agak rusak sedikit, kira-kira tahun 65 itu banyak yang diwecoki orang gitu. Nun sewu ya, saya ceritakan supaya cucu jelas ini. Yang laki itu ngangkat ini ya, ngangkat lakinya sampai ke hidung sini, ya. Yang putri juga di depannya sangat vulgar sekali. Artinya pada waktu itu leluhur kita itu sudah menganggap bahwa hubungan antara wanita dan laki-laki adalah sangat misteri dan sakral sekali, karena nanti akan melahirkan manusia-manusia turun-temurun lah. Itu di desa Gaprang itu masih ada, dan itu kalau saya lihat ini ya, kalau dengan tulisan prasasti mungkin tahunnya mungkin lain ya, tapi kalau saya cermati itu kelihatannya itu dibuat, waduh, ribuan tahun, mungkin sebelum Masehi mungkin itu ya. Jadi sebelum Masehi leluhur kita si Jawa ini sudah bisa membuat satu gambaran supaya perkawinan itu dianggap yang sakral dan serius, itu karena akan menurunkan manusia-manusia yang banyak. Lah, di desa Papungan juga itu ada sumber yang namanya sumber Cangkring. Dari rumah saya itu kira-kira di tengah sawah agak ke utara gitu, selatannya utaranya desa Tegarrejo, selatannya desa Garum, bukan Garum, apa ya, Benci apa itu, pokoknya utaranya sedikit ya. Di situ itu ada gamelan. Kalau Anda pernah melihat pagelaran wayang kulit tentang gamelan Lokononto, gamelannya para dewa, ternyata di situ. Karena apa? Setiap malam kita selalu mendengar orang uyon-uyon, orang gamelan yang macam-macam, cuma suara sinden tidak ada. Suara gamelan sudah persis gitu. Padahal pada waktu itu belum musim listrik, tidak ada listrik rumah saya itu. Jadi orang nyetel tape itu tidak ada. Waktu itu masih kecil kok. Nah, ternyata dari Cangkring itulah
ada segerombolan gamelan lengkap, selendro, perunggu gitu. Nah, kalau desa itu mau pinjem gamelan untuk bersih desa, misalnya bersih desanya besok gitu, malam nanti itu sudah datang ke sana bawa sesaji bunga sama apa-apa gitu, kesenangannya yang sana gitu ya. Ya badhe nyuwun ngapil gamelan yang benjing putu-putu wayah badhe bersih dusun gitu ya. Besok pagi itu gamelan tuh lengkap, di kiri kanan tuh lengkap, terus dipinjam. Kalau sudah dikembalikan lagi. Nah, pada waktu meminjam itu ada syaratnya. Syaratnya adalah tidak boleh diganti apapun. Pakunya tidak boleh diganti, bumbung-bumbungnya tidak boleh diganti, terus tali-talinya itu tidak boleh diganti. Saya masih ingat pada waktu itu saya umur 3-4 tahun, bersih desa itu yang dalang itu adalah Pak D saya, namanya Darsono, Sayem Sudarsono gitu namanya itu ya. Dalang, terus tukang ngegongnya itu namanya kembar, Dugel dan Tumper itu namanya itu. Terus begitu melihat talinya gong itu gantung kawir-kawir kiri, takut. Waduh, ini nanti kalau dipukul doang, glondang gitu lah, geweger gitu ya. Akhirnya diganti talinya itu, diganti sampai sekarang dipinjam tidak ada, suara pun tidak ada. Nah, dalam hal ini saya pengen memberitahukan kepada adik-adik, kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, kepada siapa saja, jangan mengabaikan warisan-warisan leluhur yang bentuknya apapun, meskipun itu berbentuk sumber atau pohon atau apa, karena itu merupakan fondamen dasar kepribadian kita untuk menjaga. Karena tugas Pulau Jawa itu, maaf loh, lain, bukan sukuisme itu. Tugas Pulau Jawa itu untuk membuat perdamaian dunia, hamemayu hayu ing bawono. Kalau di luar tadi itu ada perang yang tipe 2, tipe 3, tipe 4, itu karena mereka itu sudah menganut suatu sistem sekuler dan ateis ya. Sekuler itu adalah di sana ada gereja, di sana ada masjid, di sana ada pura, di sana ada ini, tapi politiknya adalah sekuler. Artinya materialistis. Maka dari itu blok barat itu negaranya berbentuk nasional yang kapitalistis ya. Karena nasionalisme di dunia itu banyak nasionalisme ya. Di Afrika ada nasionalisme, di utara ada nasionalisme, di barat ada nasionalisme. Nah, tetapi di Jawa itu, di Indonesia juga nasionalisme, tapi nasionalisme yang humanity. Oleh karena itu, oleh Bung Karno itu diringkas menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial. Itu yang lalu menjadi Pancasila inilah. Kembali ke masalah peninggalan leluhur, itu tolong di desa-desa itu sekaligus untuk mengurangi alternatif menghadapi virus-virus yang seperti ini. Peninggalan-peninggalan leluhur tolong dibersihkan kembali, diuri-uri, ya, dihormati.